dalam kehidupanku. Tidak khawatir akan hidupku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Kau menopangku sesuai janjimu, sumber kehidupanku, Allahku yang sungguh ku percaya. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami semua pada pagi ini. Kembali Tuhan, pada pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing kami semua pada pagi ini, sehingga kami semua boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Semuanya ini Bapa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah tentang hal kekhawatiran. Saya ambil dari Matius bab 6 ayat 25 dan ayat 33 yang berbunyi, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi ini tentang hal kekhawatiran, Bapak Ibu, kita tahu pada masa-masa pandemi COVID ini, kita semua mungkin merasakan kekhawatiran seperti yang ada di dalam, katakan dalam firman Tuhan pada pagi ini.
kekhawatiran apa? Tuhan tahu semua Bapak Ibu. Dan di Matius bab 6 ayat 25 dikatakan oleh Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pagi ini Bapak Ibu, Tuhan mengerti, Tuhan memahami setiap persoalan Bapak Ibu dan saya akan hal kekhawatiran di masa-masa pandemi ini. Tuhan mengerti dua hal yang mungkin Bapak Ibu dan saya alami pada masa ini. Ada dua hal tentang kekhawatiran. Yang pertama, akan apa yang hendak kita, akan hidup kita, akan apa yang hendak kita makan atau minum. Mungkin pada masa-masa sekarang ini Bapak Ibu, kita semua mengalami kesulitan di dalam mencari penghasilan kebutuhan hidup kita, pekerjaan kita yang mungkin mengalami satu kemunduran. Mungkin juga banyak orang-orang yang tidak bekerja pada saat ini, sehingga mereka kesulitan mendapatkan penghasilan. Akan apa yang akan kita makan, akan apa yang hendak kita minum. Dan hal kekhawatiran Tuhan pahami juga, janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Mungkin kita khawatir semua Bapak Ibu akan kesehatan badan, kesehatan tubuh kita. Bagaimana situasinya kalau saya terkena COVID dan sebagainya. Bapak Ibu, pada pagi ini Tuhan mengerti situasinya Bapak Ibu dan saya akan dua hal ini, tentang penghasilan, tentang kesehatan kita. Dan Tuhan pada pagi ini memberikan jawaban kepada kita semua. Di dalam Matius bab 6 ayat 33 dikatakan seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus pada pagi ini meminta Bapak Ibu dan saya untuk mengatasi segala kekhawatiran kita akan dua hal itu. Mengenai hidup kita, akan apa yang akan kita makan, kita minum, akan tubuh kita, kesehatan kita bagaimana. Tuhan memberikan jawaban kepada Bapak Ibu dan saya melalui Matius bab 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada dua hal yang Tuhan katakan kepada kita pada pagi ini, kepada Bapak Ibu dan saya. Pertama, cari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, dan kebenarannya. Yang pertama, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dan saya sudah mencari dahulu kerajaan Allah? Sudah mengutamakan Tuhan Yesus yang utama, yang pertama di dalam hidup saya ini? Apakah Tuhan Yesus yang utama atau yang ke nomor sekian, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan sebagainya dalam hidup saya? Bapak Ibu, saya teringat ketika saya masih dalam satu kehidupan rohani yang lama. Walaupun saya sudah dibaptis, walaupun saya sudah menerima komuni, saya pergi setiap minggu ke gereja dan saya berdoa, tetapi dalam kenyataan hidup ini, Tuhan bukan yang pertama dalam hidup saya. Tuhan bukan yang terutama, Tuhan bukan yang terpenting dalam hidup saya. Tapi Tuhan yang ke nomor sekian dari hidup saya. Dan ketika itu Bapak Ibu, saya selalu mengalami kekhawatiran dalam hidup saya. Hidup saya tidak ada ketenangan. Walaupun masa itu belum ada masa epidemi COVID seperti sekarang ini. Saya khawatir akan masa depan saya, akan keluarga saya, akan penghasilan kehidupan saya. Dan yang kedua Bapak Ibu, kebenarannya. Apakah saya mencari Tuhan menurut kebenaran saya atau menurut kebenaran dari Tuhan sendiri? Ketika itu dalam kehidupan rohani saya yang lama Bapak Ibu, saya tahu saya mencari Tuhan menurut kebenaran dari akal pikiran saya. Dalam saat-saat seperti dulu itu Bapak Ibu, ketika Tuhan bukan terutama dalam hidup saya dan juga Tuhan, saya mencari Tuhan bukan berdasarkan kebenaran dari Tuhan, tetapi berdasarkan kebenaran pikiran saya. Saya berpikir yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah dibaptis. Selesai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya mengalami kekhawatiran,
akan kehidupan ini, terutama di masa COVID ini, akan kesehatan badan dan jasmani kita. Tetapi Tuhan memberikan solusi kepada kita pada pagi ini, Bapak Ibu, bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan yang pertama, Tuhan yang terutama di dalam hidup saya, bukan yang nomor sekian. Dan yang kedua, apakah saya mencari Tuhan sesuai dengan kebenaran dari Tuhan sendiri, atau berdasarkan kebenaran dari pikiran saya saja, Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu dan saya, kita boleh menempatkan Tuhan yang nomor satu di dalam hidup kita, Tuhan yang terutama dalam hidup kita, dan kita mencari kerajaan Tuhan, mencari kerajaan Allah berdasarkan kebenaran dari Tuhan sendiri, maka segala kekhawatiran kita akan masa depan kita, akan apa yang akan kita makan, akan apa yang kita minum, penghasilan kita, dan juga kesehatan badan kita, Bapak Ibu, maka Tuhan akan melegakan, memberikan ketenangan kepada kita, karena kita percaya, Bapak Ibu, akan setiap janji Tuhan adalah ya dan amin dalam hidup kita. Kita boleh mengalami ketenangan bersama Tuhan, kita boleh mengalami sukacita, damai, sejahtera, karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa pada pagi ini. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Kau taburkan kepada kami pada pagi ini. Kami mau Tuhan mulai pagi ini, hari ini, untuk senantiasa mencari Engkau, menempatkan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan mencari Engkau, senantiasa membangun relasi dengan Engkau Tuhan, mencari kebenaran setiap dari firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mulai pagi hari ini Tuhan senantiasa dekat dengan Engkau, sehingga kami boleh mengalami damai, sejahtera, sukacita senantiasa. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Adin Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap hari renungan harian Immanuel Santo Yakobus, dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all.